Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nengsi. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah debat yang akan mengupas tuntas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu media sosial sebagai sarang prostitusi online. Debat ini bukan hanya ajang adu debat, tetapi juga berkesempatan bagi kita semua untuk berpikir kritis dan melihat suatu isu dari berbagai perspektif. Nah, mari kita simak dengan seksama dan nikmati jalannya debat ini. Selamat menyaksikan. Kepada Saudara Kinaya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kinaya Ayu Kamila. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin dan juga pengertian filsafat itu sendiri. Yaitu yang pertama, filsafat. Awal dari filsafat adalah bertanya. Bertanya tentang apa saja atau mempersoalkan realitas. Jadi ada dua unsur utama dalam kegiatan berfilsafat ini, yaitu mempersoalkan dan juga realitas. Lalu dalam debat kemarin yang telah diselenggarakan dengan tema media sosial sebagai atau menjadi sarang prostitusi online. Untuk tim pro sendiri telah menyampaikan mosinya, yaitu ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam mosi tersebut, yaitu konseptual, radikal, kritis, rasional, dan reflektif. Menurut tim pro sendiri, media sosial sebagai sarang prostitusi online dikarenakan adanya akar struktural yang memungkinkan hal tersebut terjadi, seperti adanya fitur DM atau direct message dan juga algoritma. Lalu adanya akun-akun dengan konten yang provokatif, serta fenomena yang mempromosikan hal negatif dengan menggunakan istilah yang terkesan netral. Lalu adanya aksesibilitas, anonymity, dan juga skalabilitas pada media sosial menjadikan aktivitas ini menjadi sulit untuk diawasi. Lalu juga ada banyaknya anak muda yang terpapar oleh konten-konten provokatif tersebut dan juga adanya penurunan kontrol sosial serta media sosial yang menjadi penyedia platform dan juga alat untuk mendukung hal ilegal ini. Dan dari tim pro sendiri memiliki kesimpulan bahwa media sosial dengan segala fitur dan dampaknya telah menyediakan ruang bagi kegiatan ilegal ini untuk berkembang. Lalu berikutnya di lain sisi ada tim kontra yang berangkat dari sebuah pertanyaan, maksud saya, mengapa terdapat pernyataan atau tema tersebut. Nah, berbeda dengan tim pro sendiri yang melakukan beberapa pendekatan, tim kontra sendiri secara langsung tidak menjelaskan beberapa pendekatan tersebut dan langsung membahas secara argumentasinya dengan menggunakan cara berpikir logis, lalu juga dengan cara berpikir kritis dan secara sistematis. Untuk cara berpikir logis sendiri, tim kontra menyatakan bahwa media sosial jika dikatakan sebagai sarang, maka mengabaikan fakta bahwa media sosial sendiri hadir untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi, di mana media sosial juga wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan positif. Sedangkan cara berpikir kritis menurut tim kontra, yaitu akun-akun media sosial menjadi tanggung jawab penuh dari pengguna itu sendiri dan bukan dari pihak aplikasi. Sehingga jika disimpulkan menurut pandangan tim kontra bahwa media sosial tidaklah tepat untuk diberikan label sebagai sarang prostitusi online karena terdapat kemungkinan-kemungkinan lain, maksud saya, dari kurangnya edukasi dan juga literasi, kurangnya efektifnya kebijakan tersebut, lalu faktor-faktor lainnya seperti sosial dan ekonomi, lalu yang terpenting dari semua itu adalah adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Alesya mengenai poin-poin dalam pandangan tim pro dan juga tim kontra. Kepada Kak Alesya dipersilakan. Jadi, perkenalkan nama saya Alessia Putri Saduri. Yang pertama, saya akan membacakan poin dari Timbro. Yang pertama adalah kemudahan akses. Media sosial menyediakan platform yang mudah diakses bagi siapa saja untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini menawarkan jasa mereka. Kedua, anonimitas. Beberapa platform media sosial memungkinkan pengguna untuk tetap anonim atau menggunakan identitas palsu. Hal ini membuat pelaku prostitusi lebih sulit mendeteksi dan dihukum. Yang ketiga adalah jangkauan luas. Media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas, memungkinkan pelaku prostitusi untuk menjangkau potensi pelanggan dari seluruh dunia. Yang terakhir adalah biaya rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Prostitusi online melalui media sosial yang relatif murah dan mudah diatur. Yang kedua adalah poin tim kontrol. Bukan hanya media sosial. Prostitusi online tidak hanya tersedia di media sosial. Platform yang lain
seperti aplikasi Kencan, from online, dan situs web juga dapat menggunakan untuk tujuan yang sama. Yang kedua, menegakkan hukum. Pihak yang berwenang terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum terkait prostitusi online termasuk di media sosial, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang risiko prostitusi online dapat membantu mengurangi jumlah korban. Yang terakhir, penggunaan perlindungan anak. Media sosial memiliki kebijakan yang ketat terkait konten melibatkan anak-anak. Prostitusi anak adalah ilegal dan tidak dapat ditoleransi. Kesimpulan dari poin tersebut adalah media sosial dapat menjadi platform yang digunakan untuk prostitusi online, tetapi bukan sesuatu yang menyebabkan atau sarangnya. Prostitusi online adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kekurangan pendidikan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pengguna media sosial terlihat dalam kegiatan ilegal atau tidak normal. Media sosial juga dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti membangun komunitas, menyebarkan informasi, dan mendukung bisnis. Selanjutnya akan dibaca oleh Kabari. Terima kasih, perkenalkan nama saya Habib Abdul Bari. Dalam mosi debat yang sudah dijalankan, menuntut kita untuk tidak terjebak dalam bias kognitif. Mungkin membuat kita melihat media sosial hanya dari sisi negatifnya. Pengetahuan kita tentang fenomena ini tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau narasi media, tetapi harus diuji dengan data yang valid dan penelitian yang objektif. Sebelum menyimpulkan bahwa media sosial adalah sarang prostitusi online, kita harus mempertanyakan seberapa akurat dan seberapa kuat informasi yang kita gunakan. Adapun nilai dan dampak dari media sosial dalam konteks prostitusi online. Aksiologi membahas nilai dan dampak dari fenomena ini, baik secara etis maupun praktis. Jika kita melihat dari sudut pandang nilai, media sosial membawa banyak manfaat bagi masyarakat sebagai alat edukasi, bisnis, dan komunikasi. Namun, jika digunakan untuk praktek prostitusi, maka muncul dilema etis, karena media sosial memiliki nilai kebebasan individu dalam menggunakannya. Secara praktis, solusi tidak bisa hanya dengan melarang atau menyalahkan media sosial. Yang lebih relevan adalah bagaimana mengelola penggunaannya melalui regulasi, literasi digital, dan kesadaran sosial untuk meminimalkan dampak negatif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kadia. Baik, terima kasih Kak Bari. Perkenalkan, nama saya Dia Ratame Damayanti. Jadi, perdebatan ini mencakup berbagai perspektif mengenai keterkaitan media sosial dan prostitusi online. Beberapa pandangan menyoroti bahwa media sosial menyediakan ruang bagi berbagai aktivitas, termasuk yang kontroversial. Sementara pandangan lain menekankan bahwa faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi dan efektivitas regulasi lebih berperan dalam keberlangsungan fenomena ini. Isu lain yang muncul dalam diskusi ini adalah bagaimana regulasi yang ada mampu mengendalikan penyalahgunaan platform digital serta bagaimana dampak sosial dan etis dari fenomena ini memengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Filsafat sendiri memberikan pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami fenomena ini. Pertama, ada pendekatan rasional, berusaha menganalisis fenomena ini melalui hubungan sebab akibat, dengan mempertimbangkan bagaimana faktor teknologi, kebijakan, dan perilaku pengguna saling berinteraksi. Misalnya, platform digital mempermudah komunikasi dan transaksi tanpa batas geografis, sehingga memungkinkan prostitusi online berkembang lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam pendekatan ini, prostitusi online dipandang sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Yang kedua, pendekatan reflektif, menyoroti dampak sosial dan etis dari fenomena ini terhadap individu dan masyarakat. Melalui refleksi yang mendalam, pendekatan ini mengkaji bagaimana normalisasi aktivitas tertentu dalam ruang digital dapat memengaruhi persepsi moral masyarakat. Sebagai contoh, exposure terhadap konten seksual di media sosial dapat menggeser norma dan standar moral masyarakat, menjadikannya lebih terbuka terhadap aktivitas yang dulunya dianggap tabu. Yang ketiga, ada pendekatan konseptual, berusaha memahami media sosial sebagai fenomena komunikasi digital yang memiliki berbagai fungsi dan potensi.
Dalam pendekatan ini, media sosial tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai ruang interaksi yang dapat membentuk budaya dan norma sosial baru. Prostitusi online dalam konteks ini dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari ekosistem digital yang terus berkembang. Contohnya, perubahan pola konsumsi media yang semakin bergantung pada platform digital dapat mengaruhi cara individu memandang interaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam praktik prostitusi online. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tama. Ya, terima kasih. Nama saya Asprila Dika Pratama. Analisis dari perspektif tradisi ilmu komunikasi debat. Yang pertama, dalam tradisi ilmu komunikasi kritis, Tim Pro menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi ruang tanpa batas yang memungkinkan eksploitasi seksual dan komodifikasi tubuh. Perspektif ini berangkat dari gagasan bahwa media tidak sekedar alat netral, melainkan memiliki peran dalam membentuk realitas sosial, termasuk budaya sexualization yang mendorong normalisasi prostitusi online. Di sisi lain, tim kontra lebih condong pada tradisi sibernetika dan regulatif, menekankan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial secara luas, bukan sebagai wadah prostitusi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa media sosial hanyalah medium dan penyalahgunaan lebih berkaitan dengan faktor eksternal, seperti kebijakan hukum dan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, dalam tradisi ilmu komunikasi fenomenologi, Tim Pro berfokus pada pengalaman sosial yang muncul akibat normalisasi eksploitasi seksual di media sosial. Sementara tim kontra menekankan pengalaman pengguna yang lebih luas di mana mayoritas orang tidak menggunakan media sosial untuk prostitusi, tetapi untuk kebutuhan komunikasi dan edukasi. Analisis kebenaran dalam filsafat komunikasi debat. Yang pertama, dalam perspektif korespondensi, Tim Pro berargumen bahwa fenomena prostitusi online di media sosial adalah fakta yang dapat diamati secara nyata melalui data dan kasus yang terjadi di berbagai platform. Dengan adanya akun yang secara terselubung mempromosikan layanan prostitusi, mereka menegaskan bahwa media sosial telah menjadi sarang bagi praktik ini. Dalam perspektif ini, realitas sosial yang terbentuk membenarkan argumen Tim Pro bahwa media sosial menyediakan ruang bagi prostitusi online untuk berkembang. Dalam perspektif koherensi, tim kontra menekankan bahwa media sosial diciptakan bukan untuk prostitusi, melainkan sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Argumen ini selaras dengan regulasi dan kebijakan yang telah dibuat oleh platform serta pemerintah untuk mengontrol konten ilegal. Jika media sosial adalah ruang bagi prostitusi online, maka platform besar seperti Facebook, Instagram, atau Twitter tidak akan menerapkan kebijakan ketat terhadap konten eksplisit. Oleh karena itu, secara koherensi, tim kontra mempertahankan kebenaran bahwa platform bukan penyebab utama, melainkan hanya medium yang dapat disalahgunakan. Dalam perspektif pragmatis, Tim Pro menyoroti bahwa media sosial mendorong krisis moral akibat normalisasi eksploitasi seksual yang berdampak pada persepsi masyarakat tentang nilai diri dan tubuh. Jika dibiarkan tanpa regulasi ketat, ini akan semakin memperparah masalah sosial. Sementara itu, tim kontra menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah menyalahkan media sosial, tetapi meningkatkan literasi digital dan memperbaiki sistem regulasi. Dalam pandangan pragmatis, kebenaran harus mengarah pada solusi yang berdampak positif, sehingga pendekatan tim kontra dapat dianggap lebih solutif dalam menangani fenomena prostitusi online ini. Ya, terima kasih. Ya, dari sudut pandang netral dan berdasarkan analisis filosofis, kesimpulan yang dapat diambil adalah media sosial adalah sebagai alat bukan penyebab utama. Media sosial pada dasarnya adalah platform netral yang diciptakan untuk komunikasi, bisnis, dan hiburan. Namun, dalam praktiknya ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakannya untuk kegiatan ilegal, termasuk prostitusi online. Oleh karena itu, menyebut media sosial sebagai sarang prostitusi online itu bisa menjadi pernyataan yang terlalu generalisasi. Yang kedua yaitu regulasi dan pengawasan itu diperlukan. Beberapa platform media sosial sudah memiliki kebijakan ketat terhadap ekspoliasi seksual, tetapi tantangan tetap ada dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Kesimpulan akhir, media sosial ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan sebagai sarang prostitusi online, tetapi juga tidak bisa diabaikan sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam praktik tersebut. Solusi terbaiknya adalah pendekatan yang lebih holistik, mencakup regulasi ketat, pengawasan, edukasi, dan peningkatan kesadaran digital untuk meminimalkan penyalahgunaan media dalam konteks ini. Sebagai penutup, demikianlah presentasi debat yang telah kita saksikan hari ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan memperkaya perspektif kita terhadap isu yang dibahas. Terima kasih kepada teman-teman pembicara atas argumen dan pemikirannya, serta kepada hadirin yang telah menyimak dengan penuh antusias. Mari kita terus berpikir kritis dan terbuka dalam menghadapi berbagai sudut pandang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.